Halo Baraya Draen, ketemu lagi di podcastnya Draen. Kita cicit edukasi tanpa gibah. Wih, seperti biasa yang kalau udah podcast Draen, nu di kalir, di wetan, di kidul, di kulon, kadari, marane ngarumpul. Merapat. Kurang hiburan, ngobrol, sharing. Ada berkat nih. Nah, Baraya Draen, seperti biasa, sebelum gua kenalin temen gua yang sekarang ngobrol bareng ini, nih, di season podcast kali ini selalu ada yang menarik dong pastinya, dan harus ada hal-hal positif yang bisa diambil sama teman-teman Baraya. Oke. Kabarnya gimana Baraya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, sehat walafiat. Amin ya. Wih. Oke, kita kenalin dulu nih teman brother Aing di Palasari. Halo semuanya brother. Macan, apa kabar Macan? Alhamdulillah sehat. Baik bang. Macan dari kayak kopi Palasari ya Macan ya? Palasari, Legok Palasari. Tadi dari mana? Dari rumah, dari kedai? Dari rumah plus kedai sih. Wah, bisa begitu? Bisa. Jadi rumah itu di belakang kedai. Di belakang kedai? Di belakang kedai. Menarik. Rumahnya di belakang kedainya. Iya. Ini Baraya yang belum datang ke Kayakop Palasari. Ya. Sokinder. Oke, Chan. Itu beneran rumah lu deket kedai banget? Bener, belakang banget. Awal Cuman mulanya potong komblok aja sih. kondok doang. Komblok. Ini awal mula ceritanya bakal menarik karena itu lu nggak usah jauh-jauh ke tempat usaha lu, ke kedai lu, cuma tinggal Iya. jalan doang gitu. Bangun tidur begini ya kan langsung ada tempat usaha. Tiap hari bisa ngontrol, tiap waktu bisa ngontrol. Yoi. Luar biasa. Oke, Macan. Chan, ngomong-ngomong, sebelum kita jauh ngobrol soal masalah kayak kop, oke. Macan ini terjun di kopi itu dari mana sih? Sorry dulu, tadi dulu. Nih, kalau gua ngomongnya Macan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nama asli lu siapa sih, Chan? Nur Kaya. Nur Kaya. Iya. Kenapa bisa dipanggil Macan? Awalnya dari topi aja sih. Topi. Jadi gua dulu bikin topi, tukang cetak sablonnya tuh salah. Salah. Iya. Mungkin Topi waktu tren-trennya itu kan topi bacaan itu ya. Gue request Macan, bawahnya tuh Mama Cantik. Tapi cuman Macan doang. Jadi akhirnya jadi nama panggilan. Pengennya Mama Cantik. Betul. Jadinya Macan doang. Macan doang. Akhirnya itu jadi nama panggilan. Jadi nama panggilan. Dari Nur Kaya loh ke Macan loh. Bukan karena galak. Bukan. Tapi nggak segalak namanya kayaknya nih. Meong. Itu lagi zaman-zaman main Vespa nih Macan ini kayaknya. Iya, zaman-zaman main Vespa bang. Brother Macan ini main Vespa lama banget nih. Hidup di Vespa lama ya Chan ya. Alhamdulillah. Mendalami Vespa apa memang hobi Vespa Chan? Saya itu bukan hanya sekedar hobi sih. Bisa ngebongkar mesin juga. Vespa. Bisa ngedempul gitu. Jadi kalau saya pribadi apapun hobi saya itu saya harus bisa. Saat itu pas lagi hobi Vespa harus kuasai. Harus kuasai. Berapa lama main Vespa Chan? Mungkin sekitar ya 7-8 tahun lah. Gelo, itu mah senior. Udah sempet keliling-keliling jalan-jalan? Alhamdulillah udah bang. Tapi sorry, kayak Vespa-Vespa yang sering kita jalanin di jalanan gitu ya? Iya. Kayak gitu, berkomunitas. Betul. Luar biasa. Masih sempat main Vespa lagi sekarang? Mungkin untuk saat ini hati masih ya. Pengen ya? Masih. Cuman vakum dulu deh. Vakum dulu. Fokus usaha dulu. Tapi teman-teman masih ya? Masih. Luar biasa. Main Vespa. Kalau hati Vespa is the best. Produk Vespa tah? Senior. Gimana ceritanya lu tuh bisa kenal kopi Chan dan tertarik akhirnya buka usaha kayak kop? Jadi awal kenal kopi itu ya memang gue bergaul di Vespa ya bang ya. Di Vespa. Di Vespa nggak tahu sama sekali lah. Ya mungkin yang kita tahu seperti kita tahu kopi kita tuh ya kopi legend ya. Kopi legend ya. Kopi legend. Dan disebut sedotan racing. Wah, sedotan racing. Kantong resek hitam ada sedotannya. Oh, itu versi yang lain. Itu sedotan racing. Sedotan racing. Oke. Dapatnya mau gua itu sedotan racing. Itu ya, mungkin saat itu gua udah main tapi bahasanya beda. Ya. Terus kopi ini tertarik dan lu tertarik dengan itu. Tertarik. Mungkin awalnya itu ya kita ketemu kawan lama gitu kan. Ketemu kawan lama. Dulu dia mungkin belum bergabung di kopi. Belum, Tapi kita ketemu waktu itu dia udah di kopi dan saya diracunin di situ. Diracunin kopi. Dan tertarik. Tertarik. Pertama kali lu minum kopi tuh apa, Chan?
Saya pertama kali ini ke Dry End ya. Terus terang saya pertama kali ke Dry End diajarin di sini tuh saya diseduhin kopi itu P60. Iklan, ini mah iklan. Ya, tulisannya P60 waktu itu. Saya nggak tahu kopinya kayak gimana. Saya minum, saya ludahin beneran. Terus karena belum pernah nyobain Cobain kopi. ya. Iya. Iya sih bener ya. Iya. Pertama kali itu di Dry End ya. Nah. Kalaupun minum kopi pahit, paling kopi legend nggak diaduk. Kalau ini benar-benar murni kopi ya kan. Saat itu ketika lo pertama kali nyobain itu memang aneh banget ya? Aneh banget, asli aneh. Gitu. Terus kebetulan memang ada kawan juga udah buka kopi waktu itu, udah buka kopi. Kenapa Gitu. bisa tertarik mendalamin? Kan awal mula kesan kopi bagi lo aneh gitu. Iya. Gimana ya disebutnya? Karena tertarik aja sih kayak apa yang kawan ceritain gitu di dunia kopi seperti ini Iya, gitu iya. kan. Bahkan kita bisa bertambah lagi bukan hanya sekedar usaha Oke. gitu. Jadi kita bisa sama-sama sharing. Dan ini pun bukan hanya usaha, ini ada skill juga bang di sini. Bahkan kita bisa mempunyai skill ini dapat sertifikat nantinya. Oke. Gitu kita ikut kompetisi lah Kompetisi namanya. lah ya dan mengasah di Gitu ada kopi ya. dapat penghargaan gitu. Oke. Biar kayak Bang Riki. Itu mah kopian semua. Oke, Chan. Ada kaitannya nggak kopi dengan Vespa? Sebenarnya ada sih. Dari filosofi lah gitu. Dari filosofi ada. Sekarang gini. Ada yang namanya disebutkan kopdar ya bang. Kopdar, Nah, oke. kopi darat gitu. Mungkin Oh. kalian brother sudah tahu. Gitu. Kopdar itu kopi darat ya. Apalagi penggemar Sultan Racing. Ya. Gitu. Pasti kita nongkrong ya. Kalau saya itu bicara kopi, gini loh. Secangkir kopi itu bisa membuka pertemanan. Ya, oke, Bisa ya. membuka obrolan Ya. karena secangkir kopi dan sebatang rokok. Oke. Gitu. Filosofinya itu nyambung sama Vespa dari situ. Nyambung. Vespa begitu ya? Vespa begitu. Intinya kita mencari kawan Cari kawan. karena kopi. Nggak ngelihat orang Vespa atau anak Vespa dari mana? Nggak ngeliat. Nggak ngelihat. Yang penting lu bawa Vespa atau bawa apapun itu, lu mau gabung ya silakan gabung. Dengan sebatang rokok, Dengan sebatang rokok, secangkir kopi, kita berkawan. berkawan. Sebatang rokok, Sesimpel itu, brother. secangkir kopi, kita berkawan. Nggak ada uang pendaftarannya. Iya sih, wah gila sih. Dan itu filosofi yang ngebuat lu tuh selain mencintai Vespa, akhirnya mencintai kopi ya. Iya betul. Dan buka usaha kayak kopi. Kayak kop. Awalnya bukan kayak kop sih bang. Oh, 29. Ya awalnya 29 gitu. Oke. Kenapa bisa mantep mutusin buka 29 saat itu? 29 itu diambil dari tanggal lahir saya bang. 29. 29 Oke. Gak usah disebut nama bulannya lah atau tahun. Takut ada yang bawain kue. Kue lilin. Iya kue lilin. Dari tanggal lahir lu Iya. diambil. Kenapa nekat buka 29 dengan tanggal lahir lu dibawa-bawa juga? Karena bingung aja sih. Oh, nama ya? Ya bingung nama terus dan waktunya cepet banget. Gitu. Saya main main ke Dry End. Mungkin dari waktu main itu sekitar 2 mingguan lah. 2 mingguan langsung beli mesin praktek belajar di rumah. Gitu. Kita belajar praktek teori itu cuma 1 minggu. Kalau lupa saya nelpon, Bang. Ini berapa rasionya ya gitu. Iya. Saya Dan tahu-tahu praktek di rumah. tiba-tiba ngebikin kayak 29 saat itu dengan ya gue juga kaget juga sih. Ada coffee shop 29 namanya. Itu kalau pertama kali image gue saat itu kirain di pinggir jalan. Masa Allah ke dalam? Kenapa pilihnya di situ dekat rumah? Karena saya pikir gini sih, Bang. Satu saya ada lahan kosong Oke, lahan kosong. daripada Nggak kepake? nggak kepake, ya udahlah saya gunain. Terus saya pikir juga sedalam-dalamnya kita nih buka usaha, mau dimanapun di dalam hutan sekalipun, kalau memang kualitas kita ciptakan, insya Allah Oke. gitu. Orang akan tahu, orang bahkan bisa balik lagi Oke. karena kualitas yang kita pakai. Kita gunakan, kita pakai ya. Betul.
Tapi modal utama di samping kualitas itu kan mungkin ya kita tahu lah, mungkin Macan saat itu kan ilmu kopi belum terlalu banyak ya. Belum. Hanya nekat untuk buka. Motivasi tersendiri itu apa? Tetap harus ngotot di kopi gua usaha gitu. Di kopi. Jadi gini, mungkin awal itu udah terlanjur kecebur aja ya, Kecebur. udah nanggung basah dan udah beli mesin juga waktu Ya, itu. ya. Belajar selama belajar itu mungkin 4 hari atau 5 hari ke depannya itu langsung dibangun tempat kopinya. Dari lahan kosong ya. Nah, dari lahan kosong itu langsung dibangun dan pembangunan itu selesai dalam 1 bulan. Berarti bisa dihitung bulan lah saya belajar kopi. Ekspres banget itu mah. Ekspres, ya, udah kayak si cepat. Wah, luar biasa sih ini. Terus dari situ jadilah 29 pertama. Jadi 29 gitu. Berapa lama jarak 29 akhirnya menjadi kayak kopi yang sekarang? Kenapa diganti namanya juga? Mungkin bisa dibilang dengan jarak 7 bulanan lah. Dengan nama 29 ya? 29. 7 bulan ya? 7 bulanan. Kenapa diganti, Chan? Karena saya pikir saya usaha bang. Saya nggak mau setengah-setengah. Ya, betul. Ya gitu. Saya totalitas semua. Saya daftarin haki, ya kan? Hak cipta, Hak cipta. nama yang 29. Nah, ternyata 29 nggak bisa lolos Udah ada. di haki karena udah ada yang pakai. Oke. Gitu. Kopi shop juga apa bukan yang itu? lu? Bukan. Oh, bukan. Dia resto. Di resto. Hanya di situ lu milih untuk mutusin ganti nama. Ganti nama walaupun udah sempet branding. Udah sempet branding, bahkan waktu 29 itu saya sering sponsor di bola, entah di event apa gitu kan. Sering sponsor. Iya. Tapi ya Mau nggak mau ya. mau nggak mau harus diganti. Dan bisa dibilang customer itu move on-nya lama ya. Setelah ganti nama. Setelah ganti nama, mereka masih taunya 29 aja. Susah move on. Bener. Gitu. Tapi ketika pas ganti nama itu menjadi udah hak cipta masuk ya? Ya, saya daftarin, alhamdulillah itu pun kayak kopi ini 50-50 waktu itu. Oh. Oke. 50 antara lolos dan tidak lolos. Emang kenapa, Chan? Kalau hak cipta di kopi 50-50, kenapa tuh? Bukan karena di kopi aja sih. Kita pasti kan sebelum daftar itu sama si agentnya itu dilihat dulu nih nama yang mau kita pakai, apakah ada persamaan kata atau ada penyebutan gitu loh. Itu bisa dibilang misalkan contoh nama yang mau Macan pakai kayak kop gitu. Terus ada yang pakai nama contoh kayak chip misalkan gitu kan. Ya. Walaupun beda tapi ada persamaannya. Gitu. Tapi misalkan si kayak chip ini udah duluan nih daftar, udah terdaftar. Ya. Nah, itu kayak kop antara 50-50. Oke. Lulus dan tidak lolos. Dan akhirnya nama yang sekarang lolos. Alhamdulillah sudah bersertifikat. Yang tahu gue sih kedai kopi yang atau kopi shop di wilayah Kabupaten Tangerang yang baru bisa hak cipta tuh kayak kita aja Dryan belum nih. Chan. Ayolah, bantulah. Tapi penting lah. Kayaknya Dryan butuh investor. Tapi bagi Macan ini hak cipta penting nggak sih, Chan? Dari segi nama dan logo lah, apalah gitu, sampai memberanikan diri untuk mendahulukan itu gitu. Menurut saya penting banget sih. Mereka teman-teman nih, yang harus segera mendapatkan Buat namanya kalian, pengusaha mungkin, kedai kopi. Bukan hanya pengusaha kopi aja, buat kalian yang nonton ini, entah usaha tahu apa segala macam, punya brand, logo, silakan daftarin aja. Karena itu brand image kalian, gitu loh. Itu adalah suatu aset. Kalau bisa secepat mungkin ya. Secepat mungkin. Karena gini, orang itu atau kompetitor itu tidak melihat siapa yang punya. Ya, oke. Tapi kalau melihat brand kita bisa berkembang, bisa tenar, gitu loh. Kita khawatir brand kita didaftarin sama orang lain gitu. dan dijiplak lah ya gitu. Nah, dan dijiplak. Dan kita nggak bisa apa-apa. Sayang banget ya kalau Sayang banget gitu. Nah, kalau kita duluan punya brand kita langsung daftarin. Ketika ada orang yang pakai mirip-mirip kita bisa kasih surat peringatan. Atau kalau masih merdeka doang malah cek Sunda, kita bisa lewat jalur hukum. Betul gitu. Bahkan Mungkin kita bisa nuntut dia. Wih, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Baraya atau teman-teman yang lain. Susah nggak sih ngurusin ini untuk hak cipta nama gitu? Mungkin untuk ngurusin hak cipta ini nggak susah sih, Bang. Kita cuman dipinta data,
data KTP segala macam. Kalau memang ada SKU segala macamnya itu, itu loh. Jadi data-data kita pribadi lah yang dipinta. Yang dipinta. Sama contoh namanya apa tadi, terus kode kelasnya nanti masuk kode kelas apa, gitu. Entah di industri apa, misalnya industri kopi segala macam, di situ nanti dicantumin. Itu proses berapa lama, Chan? Kemarin sih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Berlaku sampai berapa lama? 10 tahun, Bang. 10 tahun. 10 tahun. Itu Kalau 10 tahun itu kalau udah habis perpanjang. bayar lagi Bayar lagi. dengan harga yang pendaftaran pertama. Lebih murah sih. Oh, lebih murah. Lebih murah. Yang penting kalau kita mau daftarin nama usaha kita atau hak cipta kita itu harga masih terjangkau ya. Harga masih mahal, terjangkau, nggak terlalu mahal. ya. Gitu. Atau contoh, branding itu perlu, tapi ya nama usaha kita pun juga perlu Nah, didaftarin. betul. Di samping itu pun kalian bisa mendapatkan keuntungan, contoh mungkin usaha kalian maju, gitu kan. Sehingga ada investor melirik, jadi investor itu tidak khawatir. Dan karena udah kuat ya. Karena udah kuat merek kita. Benar. Gitu. Gua setuju. Oke, lokasi Kayakop ini di mana sebenarnya sih? Lokasi Kayakop ini di perkampungan, Bang. Di dalam perkampungan Kongsi, desanya Palasari, Desa kecamatannya Palasari, Legok. Kecamatan Legok. Kecamatan Legok. Oke. Gitu. Tapi di map ada ya? Ada di map. Ada sebutan nggak buat para customer setianya Kayakop apa? Untuk customer Kayakop yang setia nih, Sohib Kaya sih biasanya. Sohib Kaya, iya gue tahu Iya, tuh Sohib Kaya. Sohib Itu Sohib Kaya. Kaya, hashtagnya Sohib Kaya. Yoi. Terbaik. Menu favorit minuman. Minuman favorit di kita tuh kopi apa non kopi nih, Bang? Kopi dulu boleh? Kopi dulu ya, mungkin ada matcha presso, karena memang matchanya kita bisa dibilang bisa bersaing tuh matcha kita tuh. Matcha presso ya. Ya, matcha. Dan rasa matchanya itu enak lah. Berarti basicnya matcha Matcha presso. campurin espresso gitu ya Espresso, kopi ya. espresso. Oke. Selain itu? Nah, selain itu mungkin lah nggak awam lagi, mungkin red velvet kita masuk Velvet? apa namanya favorit Juga ya. mungkin gitu. Entah bahan baku yang saya pakai atau memang karena tangan ajaib yang bikin gitu. Tangan itu berarti. Gue setuju. Tangan ajaib. bener. Iya. Karena kadang karyawan yang bikin gitu, ada aja customer, Bang kok beda gitu. Makanya saya bilang tangan ajaib. Buset. Gila. Oke, tapi di balik itu non kopi. Non kopi. Mocktailnya apa? Mocktailnya sih ada Virgin Mojito, Main mocktail juga kan? Ya, main. Virgin Mojito. terus Blue Karakau, Oke, Blue Karakau. sama Leci Mojito aja sih untuk saat Mojito. ini. Belum ada yang lain-lain. Belum. Kebanyakan pusing juga sih. Sebenarnya pengen banyak ngeluarin, banyak ide-ide menu tuh banyak. Gitu. Cuman ini pun kita masih proses apa namanya? Inovasi. Ya. Inovasi terus ya. Ya, inovasi terus. Makanan berat ada? Makanan berat ada. Mungkin saat ini kita baru ada nasi goreng. Nasi goreng makanan berat. Selain itu Mie-mihan paling. memihan ya. Ya, mungkin nanti ke depan kita ada yang mau disiapin. Tahu ci. Apa? Tahu ci. Tahu ci. Itu gue sering banget ya. Tahu ci ini menarik. Tahu ci. Ya. Enggak semuanya ada, Chan. Itu apa, Chan? Tahu ci, Chan. Jadi tahu ci itu dia tahu Tahu. sama aci disatuin gitu. Itu khas Tegal. Oh, dari khas Tegal. Khas Tegal. Tahu aci. Tahu aci. Bahasanya Mas Sunda ya, tahu Iya, ci. Gitu. tahu ci. Tapi dari Tegal. Dari Tegal, itu khas Tegal. Bumbunya kayak bumbu seblak apa bakso? Bumbu seblak bukan, bakso bukan. Enggak, kalau tahu ci, kalau kuah itu memang itu mah diparesin aja Bang sama saya. Racikan lu sendiri. Nah, kalau tahu ci itu sebenarnya memang tahu sama aci aja, mungkin tahu orang Tegal tuh hanya pakai sambal, tapi kita paresin pakai sambal rujak, Bang. Oh, sambal rujak malah. Sambal rujak. Nah, yang satu lagi ada tahu ci kuah pedas. Wih, Gitu. Mungkin kan orang taunya ada bakso aci gitu kan. Gitu. Ada seblak. Nah, kita nyiptain tahu ci. Kena diadop dari Tegal, Dari lu Tegal. pernah nyobain di sana terus Ya. dibikin di sini apa gitu? Ya. Jadi inspirasi itu sih waktu mungkin pernah main ke daerah sana, nyobain. Cobain. Nah, saya pernah ingat, oh iya, dulu gue pernah ke Tegal gitu loh. Pernah nyobain tahu aci. Kenapa nggak gue adain di sini gitu? Dipelajarilah cara bikinnya gitu. Dengan kemasan yang berbeda. Dengan kemasan yang berbeda dan diparasikan. Wih, luar biasa. Ini seluruh menu, semua menu ini ada di online nggak? GoFood, GrabFood? Ada pastinya. Main online juga Di ya? GoFood, Ada ya? GrabFood, Shopee ada. Ada juga Shopee Ada. juga ya. Dengan kayak Cuman Shopee memang di kita kendalanya dripper aja sih Bang.
drivernya aja. Akses apa gimana atau Karena susah? akses, karena perkampungan. Driver nggak mau ngambil. Kalau udah malam sih sebenarnya. Oh, Kalau siang oke. ada aja yang Ada aja lah ya. Cuman kalau malam tuh kadang customer bisa sampai pesan 5 kali. Oke. Nah, yang nolak tuh bukan kita, drivernya. Tapi drivernya. Buset, Sayang banget ya padahal sayang ada potensi banget ya. gitu. Iya sih. Terus nggak ada cara lain untuk ngembangin gimana caranya orang tertarik gitu. Untuk bisa tetap. Ya minimal online nggak dapat datang ke lokasi ya. Kita ngadain yang namanya order delivery. Oh ada juga. Ada order delivery. Jadi sekarang kan ada yang namanya WhatsApp bisnis itu. Ya. Di situ kan ada lengkap, ada katalog. Jadi ketika customer klik WA kita bisa pilih menu di sana. Langsung bisa order ya. Bah, langsung bisa order. Yang lancar dari pihak Kayako. Dari pihak Kayako. Jarak maksimal gitu Jarak main. maksimal ada. Wih. Ada jarak maksimal. Dan nih teman-teman Baraya, Draen yang belum pernah mampir ke Kayakop yang di Palasari. Mampir. Jauh mah bukan halangan. Yoi. Iya kan? Di Yoi. kampung bukan halangan, yang Bukan. penting kualitas katanya kan. Tuh, Yoi. ya benar harus percaya sama kualitas, datang dulu, cobain dulu. Baru komen. Tapi ya kan? memang menurut saya Bang, kalau tujuan orang ngopi itu kan pengen relax ya. Pengen relax. Ya kalau di tempat saya mungkin saik banget lah untuk relax karena tenang, nggak banyak bising, bahkan mungkin transformer itu nggak ada di tempat saya. Kendaraan yang gede-gede ya. Ya nggak ada kendaraan gede. Jadi aman. Aman. Ya karena Masih kadang asri lah. kita bisa ngobrol sama temen, meeting, Iya. sharing itu Iya. masih bisa. Jadi ngomongnya nggak kayak di hutan, nggak teriak-teriak. Nggak teriak-teriak ya. Iya. Benar sih. Keuntungan dan kelebihannya itu. Nah itu betul. Silakan datang pokoknya. Nih, buat Baraya Draen, pokoknya yang belum pernah datang ke Kayakop, gua kasih gambaran dulu. Kalau lokasinya, kan tadi udah disebut bisa di map juga nih lokasi Kayakop Indonesia, silakan dicari. Tadi di Kampung Kongsi. Desa Palasari ya. Kecamatan Legok. Kecamatan Legok. Nih, gambaran buat teman-teman yang mau datang ke sana, highlightnya seperti ini. Dilihat dulu. Monggo. I'm giving you up, I've forgiven it all. You set me free. Send my love to your new life. Treat her better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new life. Treat her better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. If you're ready to love, if you're ready, if you're ready, gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. If you're ready to love, if you're ready, if you're ready, gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Oke, nah menarik kan tempatnya? Ya makanya jangan cuma dikepoin doang di medsos, datang. Iya. Kok ada diskon-diskon khusus nggak kira-kira? Ada. Gitu? Apa Memang tuh? sekarang lagi ada diskon. Bang. Apa tuh? Ada promo Smell Day namanya. Smell Day? Smell Day. Apa tuh? Smell Day jadi senyum setiap hari. Ya kan? Wes. Promonya itu berlaku dari awal kita opening jam 1 siang. Jam 1 siang? Jam 1 siang. Oh, bukan jam 1 ya? Ya, bukan jam 1. Bukan jam 1. Sampai jam 7 malam. Itu semua item 10.000. Makanan minuman. Makanan minuman. 10.000? 10.000. Smell Day. Smell Day. Syaratnya coba smell doang datang. Iya. Gitu bukan? Iya. Wah, menarik sih. Menarik betul. Contoh misalkan orang datang, kita sambut, lu sambut, atau Iya. barisa lu sambut. Mereka senyum, Kita senyum. kita senyum, Senyum. dapat diskon. Dapat diskon. Itu doang. Iya. Anjir. Ini 10.000 10.000. datang. Sampai kapan itu promo berlaku? Belum ditentuin untuk waktu, masih terus berlaku. Ini berlaku terus. Masih terus Jam berlaku. 1 sampai jam 7. Iya, betul. 5 jam ya kalau 5 nggak salah. jam, 5 jam. Dan cuma modal senyum doang, coy. Nggak senyum. Dari harga mungkin 20.000 Ya. jadi 50%. Tapi senyumnya jangan terus-terusan. Khawatir saya. Ntar tahu-tahu ya ada yang salon juga Iya. terus bingung gitu. Ntar dikira rada sedeng lagi. Menarik. Itu kenapa terinovasi dengan promo Smell Day gitu? Apa selama ini customer dan interaksi dengan lo tuh kurang senyum apa gimana? Bukan. Karena mungkin saya sebelum terjun di dunia usaha ini, saya pun jadi customer lah. Ya, Gitu oke, maksudnya. oke. Ketika ada tempat yang mau kita tuju, ternyata dia ada promo, kita pasti senyum dong.
Ah, Nah, bahagia dan kita Bahagia. senang banget mau ke sana. oh iya betul. Salah satunya irit juga kan ke Iya, kantong benar, kita benar, benar. gitu. Dan akhirnya lu bikin sistem ini ya, promosi ini ya. Nah, gitu. Memaksa ya, senyum itu lambang keharmonisan juga. Keharmonisan ibadah. Idi. Yoi. Ini baru kali ini gue denger sistem promosi Smell Day. Bagus Chan. Wih, mantap. Teman-teman yang lain boleh niru gak sih? Boleh silakan. Kedai-kedai yang lain? Boleh. Iya, bagus tuh Smell Day. Ya. Senyum setiap hari. Senyum setiap hari. Yoi. Mantap. Bahkan belum ada jangka kapannya ya. Belum ada. Selain itu? Selain ada lagi nggak itu diskon di hari-hari tertentu. untuk saat ini sih belum ada. Belum ada Mungkin ya? ada diskon Shopee aja sih. Shopee untuk Food. di Shopee Food ya? Shopee Food. Promo 50% diskon. Diskon ya. Diskon 50%. Daily terus ada ya pasti. Nah, mungkin kalau dari pihak Shopee-nya kadang ada gratis ongkir juga, Bang. Oke. Gratis ongkir. Oke. Untuk Shopee. Ih, mantap. Ini nggak seserem macan namanya tuh. Au. Oke, Chan. Ngomongin soal jarak kayak kopi yang ke dalam perkampungan, kata-kata udah benar seperti itu ya kita lihat. Tapi yang jadi modal utamanya ialah di luar kualitas. Iya. Ketika macan udah punya kualitas, gimana sih tekniknya macan sendiri biar kualitas ini tetap terjaga dan bisa dipercaya oleh market yang jauh-jauh udah mau datang dari luar gitu Chan. Gimana Chan? Mungkin bisa berbagi teknik lah gitu dari segi itu. Jadi mungkin teknik yang kita pakai itu satu bukan hanya kualitas ya. Kualitas intinya semua lah kualitas dari rasa, Ya. dari pelayanan, dari tempat itu kebersihan adalah utama. Itu loh. Kadang ada tempat mewah tapi kotor. Itu. Jadi yang customer nggak betah atau nggak balik lagi tuh kayak gitu. Iya, oke. Gitu. Oke. Apalagi biasanya tuh adalah yang paling dilihat customer tuh toilet, Bang. Sepikir saya Iya, iya. toilet. Karena menurut saya toilet tuh mencerminkan kebersihan Kebersihan tempat ya. manusia tersebut. Iya, oke. Gitu. Kalau toiletnya kotor berarti ya manusianya jorok. Yes, gue setuju. Gitu. Gue setuju sih. Dan itu di kayak kop memperhatiin sampai ke toilet harus ya. Harus bersih. Itu salah satu Iya, lambangnya di gitu, situ ya. Satu lambang di situ. Iya sih benar sih. Dan itu bukan cuma modal kualitas dari rasa doang Bukan, akhirnya ya. kebersihan adalah utama. Kebersihan adalah utama. Kebersihan Yang utama. ngebikin Nah. kunci gimana caranya orang tetap mau balik lagi walaupun betul. jauh ke dalam. Ya. Dan ada teknik juga bisa disebut kita lihat customer-nya. Kadang ada customer yang datang sendiri, Bang. Ada yang datang sendiri. Kadang kita temenin ngobrol, mau wanita atau laki-laki Iya. gitu. Iya. Kadang ada yang sendiri, biasanya bete Iya. apa dia pulang kerja capek gitu kan. Dia males bawa teman, akhirnya kita obrolin. Ajak obrol ya. Ajak obrol. Bukan sosok dekat gimana ya. Bukan ya. sosok Oke, dekat. oke, oke. Gitu. Ya memang sih. Itu sih ya. Ya sebenarnya itu basic tapi jarang dilakukan ya Chan ya. Jarang dilakukan untuk teman-teman nih. Teman-teman ya gitu ya. Gue pun juga sama ngalamin, kadang-kadang ngalamin jadi customer juga. Ngalamin. Ya mungkin ada momen-momen. Jujur gue paling suka ngelihat kebersihan dari ke toilet. Setuju gue setuju. Betul. Entah itu di rumah, entah itu di tempat nongkrong lah di mana tempat wisata. Itu lambang dari image tempat tersebut Image juga. tempat Gitu. tersebut. Makanya ya kalau kita punya toilet di tempat kita berbisnis ya usaha itu paling harus jadi Paling lambang yang utama paling dijaga gitu. ya. Paling Luar dijaga. biasa. Sampai seperti itu. Fasilitas juga ada musola Chan ya di sana. Ada musola. Lengkap banget sih kayak kok. Musola ada, wifi ada, colokan juga ada. Banyak puluhan. Banyak banget. Colokan. Itu utama sih Itu sebenarnya. utama ya. Dan kita juga menyediakan proyektor, Bang. Kalau ada acara, Ada acara event, contoh misalkan ada mau meeting atau butuh proyektor di tempat kita ada disediain, kita gratis. pakai aja. Pakai aja. Set. Nggak ada nyewa. Nggak kena cas per jam Nggak apapun. ada cas. Kecuali untuk mengadakan acara akad ya. Ya, Kita juga ada paket akad, Paket akad. akad nikah atau ulang tahun. Birthday party. Di situ. Ada. Buset. Gitu, dan kita pun sudah bekerja sama dengan EO. IO juga. Ya, Wih, luar biasa. Tuh, yuk kita sama-sama inovasi. Inovasinya kayak kok Macan Tuh. luar biasa. Oke, Macan. Nih, ini kualitas udah dipertimbangkan, suasana udah dibikin bagus, tempat udah dibikin bersih, fasilitas lengkap gitu kan. Tapi kalau misalkan berbicara soal ini, gue lihat perkembangan dari Twenty ke Kayakop, perubahannya drastis.
dulu tuh nggak ada rooftop ya. Ya Ya alhamdulillah. kan ibaratnya sekarang udah wah gitu. Wah. Nah, buat teman-teman kan mungkin ngelihat kayak apakah memang harus seperti itu ya berbisnis atau buka usaha harus sampai gua harus jor-joran modal lah Gitu, sesudah iya, nama gitu. betul. Gua harus wah derderan gitu. Iya gitu. Harus gitu nggak sih? Chan? Harus. Itu. Ya memang ini kita sharing aja buat teman-teman, buat kawan semua. Ya kita secepat itu tuh nggak akan mungkin. Iya. Kalau modal pribadi nggak akan mungkin. Oke. Gitu. Sementara kita nih contoh kita buka kedai kopi Ya. dengan modal contoh nominal misalnya 20 juta contoh. Ya. Gitu. Dengan seadanya Ya. dalam jangka 1 tahun kita nggak akan secepat itu. Oke. Nggak akan secepat itu. Oke. Kalau ada di samping ada tambahan modal gitu bang. Oke. Tapi gimana caranya kalau memang tujuannya pengen berkembang apa harus punten dengan jalan pintas kah, ngepet gitu? Atau membentuk suatu Tangan kepercayaan? macan begini aja. Jadi gimana caranya untuk bisa mengembangkan tempat ini dengan cara yang normal-normal saja tapi berkesan gitu? Gitu. Jadi ya intinya satu niat sih ya. Semua niat, tanamkan niat teman-teman semua, keseriusan, inovasi, dan jangan pantang menyerah gitu. Nah di samping itu kayak kok kenapa bisa seperti ini? Karena ada investor bang. Oke. Ada investor. Ada investor. Memang sebenarnya ada 3 jalan. Oke. Bisa pakai modal sendiri Ya. dari bank dan investor. Oke. Itu pilihan. Pilihan dari Pilihan. macan sendiri ya. Nah gitu. Bukan dari macan sendiri sih. Memang itu lumrah ya lumrah ya dalam semua hal usaha ya. bisnis, Bisnis ya. Oke. Tinggal kita mau ngambil yang mana kalau ada gitu. celahnya ya. Nah, intinya berani aja sih bang. Berani aja. Ya. Berani. Oke. Nah, ya kayak menarik. Mungkin teman-teman kalau kita ngomongin soal masalah, gue tertarik nih ngebahas soal investor. Ada mungkin beberapa dari teman-teman yang udah starting di kedai atau di usaha yang lain. Tapi ketika ada tawaran soal investor, mereka agak merasa ketakutan karena sistem segala macam gitu kan. Nah mungkin Macan bisa kasih sharing masukan kepada teman-teman atau gue pribadi pun juga. Iya. Kadang investor itu seperti apa sih gitu Iya. kan realnya untuk kebangun usaha kita. Gitu. Jadi ya satu itulah modal yang pertama itu satu, entah dari kantong pribadi yang kita keluarkan, Iya, oke. investor dan bank. Bank. Itu tinggal pilih aja. Contoh kita misalnya ngambil investor. Investor. Memang cari investor itu nggak mudah. Yes. Nggak mudah. Nggak mudah. Salah satunya yaitu satu yang saya bilang Yang dari awal tadi ya, Nah, nguatin dulu image kuatin kita dulu ya, image brandingnya kita, keseriusan kita juga harus dibuletin, biar si investor itu yakin Yakin ya. gitu bahwa kita serius dalam menjalani kerjasama ini. gitu. Nah di situ juga ada sistem bisa kita pilih sistem bagi hasilnya sama investor Ya, tersebut. ya. Apakah mau ada yang namanya disebut dia invest nantinya angus uangnya gitu, hilang ketika misalkan si perusahaan tersebut collab atau mungkin Tutup, misalkan ya. ada juga yang kontrak masa kontrak berapa tahun gitu Ya, dengan ya. investor itu. Tapi kalau yang saya ambil ini adalah sistem kayak kekeluargaan aja sih, kekeluargaan. Jadi uang si investor masih berjalan masih ada utuh, sekian ratus juta Ya. itu masih utuh, dan dia dapat persentase dari kita. Memang nggak besar. Nggak besar ya. Nggak besar. Itu ada hitung-hitung Ada perjanjiannya ya? hitungannya. Ada jangka waktu tertentu nggak sih San, untuk kayak sistem kayak kopi ini, atau misalkan dari segi invest yang harus dijalanin, misalkan jangka waktu berapa lama, presentasi berapa lama, itu ada tertulis ya? Pasti ya? Kalau yang kita tertulis itu tadi yang kita kekeluargaan itu. Salah satunya itu ya? Salah satunya itu. Walaupun kita maaf ya, bahasa kekeluargaan itu biasanya para pengusaha sekarang, keluarga ataupun teman itu biasanya jarang ada yang namanya hitam di atas putih bang. Itu bahaya banget. Menurut saya bahaya banget. Karena uang itu nggak ada yang disebut namanya saudara. Nggak ada. Nggak ada yang bahasa teman, nggak ada. Uang itu bahaya. Makanya penting hitam di atas putih. Penting banget. Maupun sedekat-dekat apapun. Sedekat-dekat apapun tetap gitu. ya harus tertulis ya. Untuk jarak itu ya memang bisa kita tentukan, gitu kan. Kita misalkan contoh yang tadi saya bilang, atau teman-teman mau ngikutin sistem saya secara kekeluargaan, uang dia tetap utuh dan dia dapat hasil persentasenya kecil, itu terserah kita. Ya. Kalau kita sanggup misalkan dalam 2 tahun sudah Bisa balikin ya? bisa balikin, ya balikin aja gitu. Karena
uang dia tetap utuh di kita. Gitu. Tapi kalau mau sistemnya misalkan benar-benar kerjasama investor yang benar-benar, biasanya tuh sistem pembagiannya antara 20% sampai 40% Untuk investor ya. untuk investor gitu. Nah, berbicara selepas dari itu, gitu. Berarti sah-sah aja dong untuk pengembangan usaha ini, siapapun dari bidang usaha apapun berhak memilih untuk ke investor yang mau gitu ya. Berhak. Semua berhak. Nggak salah dong. Nggak salah. Iya. Bukan berarti kita nggak punya modal, Iya. bukan. Tapi memang itu udah jalannya usaha. Iya. Kadang ada orang yang punya uang tapi bingung. Itu yang bisa disebut investor. Contoh ada Agus gitu bang, anak gusuran. dia punya banyak duit, Oke, gitu kan. Dia bingung mau ngapain, Ya. akhirnya dia lari Tadi ke invest usaha, ya, invest ke usaha. gitu. Iya memang oke. Gue setuju sependapat sih. Boleh gak gue namain Chan? Boleh. Mungkin bener gak sih kira-kira Chan kalau misalkan kita terima tawaran dari investor itu, tapi kalau ketika sistem kita dan manajemen kita udah memang siap dan stabil untuk meyakinkan planning ke depan untuk si investor tersebut. Iya. Bener gak sih kayak gitu? Benar. Bener ya? Benar. Jangan sampai pas kita nyari investor, pas kita lagi drop kan, Iya betul. pas lagi jatuh, jadi Iya. uang investor. Iya, Salah betul. kan? Salah. Pasti investor pun harus melihat data-data kita, Oke. data pendapatan kita setiap bulannya atau setiap harinya, agar mereka lebih tertarik. Disebutnya gitu. Oke. Karena kalau pendapatan kita semakin bulan semakin menurun, itu investor nggak akan tertarik, Oke. Karena dia invest itu ya memang buat nyari keuntungan, Iya. gitu. Oke, bener juga sih. Tapi kadang gini, gue sih bukan selalu mandang dari segi negatifnya, Chan. Tapi kadang-kadang kalau kita berbicara soal pengembangan investasi usaha, entah itu duit bank apa segala macam, yang penting kan kita yang menjalankan kan ya. Selama kita merasa itu jalan kita benar dan tahu yakin bahwa sistem kita udah oke, ya kenapa enggak bener ya. Tapi sisi negatif yang gue pandang sejauh ini, ketika, sorry teman-teman, dalam artian, udah siap nggak sih kalau kita nerima atau masuk ke dunia ini dengan investor bank lah segala macam, itu siap bersaing dengan tanda kutip kompetitor yang akan berakibat negatif. Betul. Benar nggak sih? Benar. Bakal ada something tertentu gitu. Betul. Banget. Ibaratnya gini, misalkan contoh ada beberapa tempat kopi yang kita sama-sama berjuangnya bareng, tapi kita lebih dulu gitu. Iya. Pasti ada negatif. Ada aja. Ada. Kok bisa si Anu begini, si Anu begini? Betul gitu. Oke. Itu hal biasa lah, manusiawi. Oke, tapi berarti kan itu udah kesiapan yang harus kita ambil. Ya udah. Walaupun sisi negatif ya. Intinya yang saya bilang tadi berani. Oke. Itu. Oke. Karena kalau nggak berani, kita akan stuck di situ aja. Iya. Cuman saya Macan pesan, kalian mau ngambil dari dana dari bank atau dari investor, yang penting jangan melebihi aset yang kalian punya. Kenapa, Chan? Karena kita untuk jaga-jaga, takut kita collab, gitu. Sehingga Hilang kita, semua ya? nah gitu. Perhatiin banget itu minimal apa paling dasar? Satu yang tadi saya bilang, kita harus lihat dulu kita kebutuhan dananya itu berapa. Oke. Kebutuhan dananya berapa. Yang penting jangan melebihi aset yang kita punya. Oh. Gitu loh. oke. Karena kita pun namanya usaha ya, pasang surut, Bang. Ya. Pasang surut, bahkan ada collab-nya kalau memang kita menyerah. Gitu. Takutnya Takutnya kita collab, collab, utang habis kita lebih dari aset yang kita Akhirnya punya. habis ya? Gitu. Akhirnya habis. Bahkan nombok. Iya Gitu. sih benar sih. Oke, paling ideal mungkin 50% kali ya. Nah, betul gitu. Oke. Iya sih benar ya. Jangan asal gaprah aja gitu Iya, ya. asal jangan Mumpung, caplok aja. mumpung ada masuk nih, caplok. Iya, caplok. Benar. Tapi benar balik lagi ke tadi. Persaingan di kompetitor ya tidak muluk-muluk lah gitu ya. Betul. Tidak menutup kemungkinan ada aja lah ya. Ada gitu aja, ya. apalagi kita makin berkembang, itu kan makin ramai, laris gitu. Pasti ada aja lah. Ada aja lah ya. Yang disebutnya bisa disebut iri, Oke. atau mungkin saling menjatuhkan, itu udah hal lumrah lah dalam bisnis. Iya. Nah ini buat teman-teman pemula nih, baru mau takutnya starting ada iseng-iseng kompetitor misalkan Ya. gitu kan, persaingan dan nggak kuat mental gitu. Betul. Macam ada saran-saran kesan? Untuk saran sih ya
buat kalian pemula, sama saya juga pemula. Yang penting satu, itu niat kalian tuh tanamkan bener-bener. Berani, abaikan suara kanan kiri. Orang mau ngomong apa jangan didengar. Ya, gitu. Intinya itu aja sih. Kita fokus. Itu Sesuai visi misi kita. Ya? sesuai gitu. Biasa. Saling menjelekkan itu udah nggak aneh. Udah nggak aneh. Di bisnis ya. Dalam bisnis nggak aneh. Iya sih. Itu. Ya gua iya sih iya. Oke. Itu. Oke, Chan. Di Kayakop ini ada barista, Chan. Ada. Yang incas ya. Ada. Kalau dari baristanya udah oke-oke lah pasti lah ya. Ya, saik lah. Kalau ada market-market teman-teman beraya mau sharing-sharing ke sana, ngobrolin kopi, Iya. ngobrolin bisnis, Macan ada terus tiap hari sana? Ada. Bahkan saya pun suka ngebar juga. Masih suka ngebar juga? suka ngebar. Wih. Masih sering ngebantuin lah kalau Kalau nggak ada di bar mah tinggal ketok di belakang. Ya, tinggal ketok di belakang Chan gitu. Paling lagi nonggeng molor. Paling kalau nggak ada mah lagi belanja ya. Ya. Lagi kemana gitu. Kemana? Oke, Chan. Ini ngomongin kopi mah panjang banget, Chan. Panjang banget. Dan nggak ada habisnya lah Nggak ada biasa. habisnya. Takutnya digoreng-goreng malah jadi gibah. Ya. Nih sebelum kita closingan biasa, gua ada beberapa pertanyaan. Ya, tapi sebelum masuk ke pertanyaan standar Dayan, ini ada pertanyaan dari para netizen. Apa tuh kira-kira? Nggak, dari pertanyaan dari teman-teman Baraya Dayan tadi juga udah sempet ada beberapa yang masuk. Nih, Chan. Ntar dulu gue bacain. Apa nih pertanyaan nih? Nah, satu nih. Penasaran nih. Satu ya. Oke, apa nih? Pertanyaan dari Arbar_2. Dia nanya, Kayakop kapan buka cabang lagi? Emang udah tadi belum nanya. Iya. Udah sempet buka cabang nggak sih? Udah sempet. Oke, yang di Curug ya. Yang di Curug. Belum dibahas ya. Kenapa tutup? Kita bahas buka dulu ya. Buka dulu boleh Iya. boleh. Memang awalnya waktu itu bisa disebut belum 100% untuk layak buka cabang. Oke. Tapi kita mencoba berani. mencoba berani ya. Mencoba berani. Apapun yang terjadi nanti saya akan terima, saya akan siap. Satu itu buat mental. Itu. Dan alhamdulillah itu berjalan selama 2 bulan kurang lebih. Iya. Dan kita pun penasaran sebenarnya kenapa harus buka di Curug, jaraknya dekat. Karena kebanyakan customer Kayakop ini atau market Kayakop ini daerah selatan, Bang. Oke. Daerah selatan. Kalau di- Daerah Curug, Binong ini mungkin belum dapat Cukang Gali gitu. Makanya kita penasaran datang ke situ. Ternyata memang belum ada market untuk Kayakop Belum di sana. kebentuk ya? Belum kebentuk. Dan akhirnya harus putusin tutup dulu. Tutup dulu. Oke, pertanyaan tadi, kapan buka cabang lagi mungkin? Amin ada niatan. Insya Allah sih mudah-mudahan entah 2 tahun ke depan Iya. atau 1 tahun ke depan atau bahkan lebih waktu yang lebih cepat gitu. Ya, Perlu atau planning mungkin nanti planning kita membuka franchise Ya. gitu. Kita pun udah berani untuk buka Franchise franchise. Teman-teman tuh. Yang penting sistemnya harus disiapin mungkin yang nanti Disiapin. gitu ya. Ya, teman-teman tuh ya. Planning insya Allah Kayakop 2 tahun ke depan lah Ya, tentunya. Harus dibenahin dulu ya Siap, kan biar gak apa-apalah gitu Ya, kan, harus siap gitu. Kita juga lagi nyari marketing freelance, Tuh. Bang. Ada locker. Ada. Monggo. Ya, Barang-barang kita lagi teman-teman nyari nih. marketing freelance yang buat kalian yang bisa edit video atau konten kreator silahkan lah lihat IG kita. Langsung ke Kayakop hubungi ya. Ya, siap. Tuh, buat konten kreator. Oke, next pertanyaan selanjutnya nih ya dari Ragil_Nano. Ayo. Akustik setiap malam apa sih, Kang? Jadi di Kayakop itu akustik memang hanya setiap malam minggu. Cuma 1 hari dalam Cuma seminggu. 1 hari. Malam minggu doang. Malam minggu aja. Oke. Hari-hari tertentu nggak ada. Nggak ada. Jadi biar kangen aja sih sebenarnya. Berapa jam biasanya kalau malam minggu? Mulai itu dari jam 8 sampai jam 12 malam. 8 sampai jam 12 malam. Jam- Jam 12 malam masih gembreng-gembreng. Masih. Walaupun di dalam perkampungan ya. Buset. Itu enggak ini. Ya bisa dibilang kongsi itu adalah Las Vegas, Bang. Itu enggak full band atau akustik doang? Akustik aja sih. Akustik aja. Sampai jam 12 malam tuh dari jam 8 ya. Dari jam 8. Mampir. Mampir. Mas Ragil, silakan. Tadi alamatnya kalau belum tahu di Maps Ada di Maps. ya. Satu lagi nih. Adrian. Nah, dia minta kayaknya kalau misalkan saya datang ke Kayakop bisa sharing nggak soal kopi? Bisa, tentu bisa. Memang saya terbuka.
Open bar? Open bar? Open. Boleh bikin sendiri? Boleh. Oke. Jadi itu welcome ya. Ya, yang penting jangan Kerecokin. mendekarin aja. Mendekarin. Karena di kopi banyak pendekar. Luar Banyak biasa. pendekar. Boleh tuh Mas Adrian silakan datang. Mau bok barnya sharing terbuka Iya, welcome iya. ya. Wih, luar biasa. Oke. Ini pertanyaan dari gua, Chan. Dari gua ada beberapa pertanyaan nih. Iya, Lu siap. boleh jawab cepet dan gua pun juga nanya cepet. Siap. Ada 5. Biasanya 5 pertanyaan standar nih. Siap. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama nih. Kan tadi belum sempat gue tanya juga nih, ya kan. Dari segi pertama kali lu starting di kopi, terutama di Kayakop, gitu kan. Modal utama lu selain mental apa? Modal utama selain mental, ya budget bang. Lumrah sama. Bener kan? Budget. Budget. Tanpa budget bingung ya? Bingung. Gitu. Bener gak? Iya sih. Harus gede atau ya biasa aja ngikutin? Sebenarnya ngikutin. Untuk kalian yang masih ada niatan atau baru bayangan, jangan kebanyakan niat. Jangan kebanyakan rencana, akhirnya jadi wacana. Langsung aja eksekusi. Jangan khawatir, jangan takut. Iya, bener Gitu. sih. Karena kita percaya rezeki udah ada yang ngatur. Iya. Gitu. Jalanin aja udah. Sikat aja. Sikat, gaskan. Udah. Tong loba pertimbangan. Ulah. Oke. Terbaik ya. Berarti budget. Yoi. Walaupun angkanya nggak pasti ya. Ya, walaupun nggak pasti. Itu menyesuaikan lah. Menyesuaikan. Kita mau konsepnya kayak gimana. Bisa ngikutin. Bisa. Pertanyaan nomor 2. Oke. Sejauh lu berkarir terutama di bidang usaha sendiri, peran siapa yang paling ikut serta dalam usaha lu? Kawan yang kemarin yang tadi saya bilang, yang saya belajar kopi dari siapa, itu dia yang paling berperan. Paling berperan. Dalam Oke. Kayakop. Oke. Saya pun berterima kasih sekali. Ya. Gitu. Ada lah, pasti ada orang yang berperan. Ya. Hanya bisa mengenal kopi dan kayak kopi ini ya. Betul, adanya Kayakop. Teman yang berperan. Betul. Ya. Pertanyaan nomor 3. Ini agak makin berat. Ya, Apa nih? Agak makin berat nih. Lu pasti selalu melibatkan, pasti dong ya, semua usaha pasti harus melibatkan orang tua dong. Betul. Tapi ketika usaha lu lagi stagnan, mungkin masa-masa sulit, pernah nggak sih nyusahin orang tua? Ikut sertakan dalam susahnya gitu, jangan senangnya aja. Gini loh. Ada istilah yang namanya uang anak itu biasanya kadang bukan uang orang tua, Ya, tapi ya. uang orang tua itu selalu Uang buat anak. anak. Ya. Itu sesulit-sulitnya kita, kalau memang kita masih punya orang tua, pasti kita lari ke orang tua. Oke. Gitu. Baru ke teman atau Baru saudara. teman, ya. Gitu. Pasti itu udah Udah lumrah ya. Udah lumrah. Tapi yang penting jangan takut aja sama orang tua. ntar disangkanya ngerepotin mulu orang tua nih gitu. Enggak juga ya. Enggak juga. Oke, pasti tetap nggak Pasti apa-apa lah tetap, ya, libatin ya. Ngelibatin. Ya. Karena memang itu udah aturannya mungkin ya. Jangan malu. Pacar belum berkeluarga ya? Belum. Belum. Nggak apa-apa. Jangan malu. Udah sharing aja. Kadang gue pun juga udah berkeluarga ya. Kadang sharing sama orang tua. Sharing, betul. Oke, pertanyaan Penting, nomor. apalagi doanya bang, doanya penting banget. Ya itu Ya, doanya orang tua. spiritual ya. Iya betul. Jos. Oke, next pertanyaan nomor 4. Ya apa nih? Makin berat. Pertanyaan nomor 4. Nah, tadi kan kita udah tahu nih izin atau doa orang tua udah pasti. Ketika kita selepas dari orang tua lah ya. Ketika Amin Kayakop berkembang luas, usahanya udah mulai berjalan, bisa cabang di mana-mana. Peran apa yang peran apa yang bisa diungkapin untuk sosok orang tua bagi Macan? Doanya sih bang, untuk orang tua itu. Peran Nggak doa. ada lagi. Peran doa nomor 1. Peran doa nomor 1. Peran doa gitu. Orang tua bukan hanya membantu dari segi modal, itu adalah yang paling utama, itu adalah doanya. Majunya seseorang anak tergantung doa orang tua. Gitu. Makanya kenapa ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Iya, Gitu. Ya. Kalau orang tua nggak ridho, Allah nggak ridho. Kita rezeki seret. Bener gak? Bener sih. Gitu bang. Jadilah anak berbakti. Teman-teman tong sieun ngobrol Udah. ke kolot. Nomor 1 kan orang tua. Iya. Doa mereka tuh luar biasa. Yang penting jangan aneh panci dilempar mah. Oke, bacaan pertanyaan nomor 5. Ini pertanyaan mungkin lu udah punya jawaban pasti. Tapi bagi gua pengen tahu harapan terbesar lu untuk Kayakop.
Harapan terbesar sekarang ini ya memang yang lagi diproyekin itu untuk franchise sih Bang. Franchise. Ya franchise. Terus kedepannya kita pun bukan hanya haki, kita mau sampai BPOM. Wih, mantap. Bahkan kita mau izin PIRT-nya segala macam kesehatan. Ya. Dan bahkan bisa mungkin kita masuk ke MUI biar orang atau customer kita tuh makin percaya sama Makin produk percaya. kita. Gitu, branding kita. Luar biasa. Dan akhirnya mendatangkan investor-investor juga. Nah, investor juga. Bisa buka memperluas ya. Nah, betul. Idih, mantap. Itu harapan yang terbesar ya, Chan, Harapan ya? terbesar. Amin bisa Amin, cepat amin, tercapai ya. amin. Luar biasa. Oke, Macan, terima kasih banyak. Itu nih, Macan nggak seserem sama Macan kan namanya kan. Hatinya mah meong. Oke, Macan, sebelum kita closing, satu lagi dari gua, ada gak masukan buat teman-teman yang mau mulai starting di kopi atau di bisnis versi Macan, silakan monggo. Oke gini. Buat kalian yang baru niat atau yang baru rencana, nggak perlu lama lagi, langsung eksekusi aja. Satu, tanamkan niat. Kedua, beraniin diri. Dan ketiga, harus benar-benar siap menerima apapun yang terjadi Yes. ke depannya. Gua mau maju, mau mundur, harus terima. Harus terima. Atau misalnya jatuh, kita terima. Betul, Itu betul, betul. itu memang ada usaha itu ada dua doang jawabannya, antara berkembang sama jatuh. Tapi ketika jatuh, kita jangan Putus jatuh asa. terus, putus asa, jangan. Bangkit. Kita bangun lagi, kita bangkit lagi. Mungkin kita udah nyoba bangkit terus di dalam usaha itu, kita terus jatuh, kita coba yang lain. Mungkin di bidang itu kita belum menguasai, kita coba yang lain. Oke. Gitu. Yang penting tetap jalannya, kalau kita mau niat usaha apapun jalan aja. Jalan aja. Jalan aja ya. Yang penting jangan pokoknya hiraukan kanan kiri kalian, karena nggak semua saudara, nggak semua teman itu mendukung secara penuh. Oke. Gitu. Buktikan. Buktikan. Tuh. Gitu. Luar biasa. Ya. Gila. Intinya gini, pengusaha itu keinginan pengusaha atau impian pengusaha pakai baju kaos, celana kolor, sandal jepit, turun dari Pajero. Yoi. Kejarlah itu. Yoi, Buktikan. buktikan. Oke, Macan dari Kaya Kop. Thank you banget, Macan. Siap. Terima kasih banyak nih, gua Bang Riki. wakilin teman-teman dari Beraya Dry In sama mungkin Sohib Kaya, ya kan. Betul. Udah nyempetin waktunya buat Iya. ngobrol-ngobrol juga, kita sharing soal bisnis, soal kopi, barangkali Anda masukan bisa diterima Iya. sama teman-teman ya. Mohon maaf juga nih, Macan mau sombong dikit nih. Iya, kayak kopi ini hidden game. Wih, Wih, set. mutiara yang tersembunyi, Bang. Betul, apalagi tuh. Mutiara yang tersembunyi. Nggak ada lagi udah pokoknya. Penasaran mah datang terus, Datang pantauin aja sana. udah. Ya, Macan, sekali lagi gue ucapin makasih banyak nih. Siap. Udah nyempetin waktu, udah sempet ngobrol sama gue Iya. gitu aja. Ya, tapi ketemu di Oke, podcast selanjutnya siap. sama Rena. Siap. Oke teman-teman, seperti biasa, kalau ada momen sharing yang didapatkan positif, silakan diambil. Silakan diambil. Kalau ada hal-hal yang negatif, kita mah cuma gurau ya, jangan diambil. Jadi Jangan pokoknya kan baper. Pokoknya terus pantauin podcast Dry In. Kita selalu cicit edukasi tanpa gibah. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalam.